Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jumpa kembali sama saya Al-Husain. Al-Husain nama saya ya, Al-Husain. Kali ini saya akan mengangkat sebuah video-video yang lagi naik daun ya, yaitu bagaimana Ustadz Nuruddin dan Harry Pras dan lain sebagainya. Dalam dunia Islam banyak sekali kita mengetahui ya, mempelajari apa itu akidah, apa itu ibadah, apa itu muamalah, apa itu akhlak. Itu dipelajari secara terperinci. Berkaitan tentang akidah khususnya, sebenarnya Ahlus Sunnah ini mempunyai standarisasi ya untuk berbicara tentang metode apa yang dipakai untuk memahami akidah, yaitu sifat Allah, sifat-sifat Allah dan zat Allah, yaitu apa? Perkataan para ulama, para imam terhadap ilmu kalam, ilmu filsafat. Karena kebanyakan para ulama-ulama salaf ya, seperti imam mazhab dan yang sejajar dengan mereka, itu sangat anti ya terhadap ilmu kalam, ilmu filsafat, untuk menelaah sebuah atau menjadi metode untuk memahami zat dan sifat-sifat Allah. Bagaimanakah pendapat para imam ini terhadap ilmu kalam atau ilmu filsafat yang digunakan untuk memahami perkara akidah berkaitan zat dan sifat-sifat Allah? Berikut saya akan memaparkan sebuah perkataan para imam terhadap standarisasi yang harus digunakan, yaitu untuk menjauhi ilmu kalam. Akan saya bacakan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad tentang ilmu kalam. Berikut ini kutipan pendapat dan perkataan dua ulama besar, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Saya akan membawakan pendapat Imam Syafi'i aja ya dengan Imam Ahmad. Pertama, pendapat Imam Syafi'i tentang ilmu kalam. Imam Al-Harawi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Katanya, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, seandainya ada orang berwasiat kepada orang lain untuk mengambil kitab-kitabnya dan berisi ilmu-ilmu keislaman, sementara di antara kitab-kitab itu ada kitab-kitab kalam, maka kitab-kitab kalam ini tidak masuk di dalam wasiat, karena kalam itu tidak termasuk ilmu-ilmu keislaman. Kemudian perkataannya lagi adalah Imam Al-Harawi meriwayatkan dari Al-Hasan Az-Zafarani. Katanya, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah berdiskusi dengan seorang pun dalam masalah kalam kecuali hanya satu kali saja, dan itu kemudian saya membaca istighfar, minta ampun dari Allah. Kemudian dikatakan lagi Imam Al-Harawi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Katanya, Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya saya mau, saya akan membawa kitab yang besar untuk berdiskusi dengan lawan pendapatku. Tetapi untuk berdiskusi tentang masalah kalam, saya tidak suka dikait-kaitkan dengan kalam atau ilmu filsafat. Imam Ibnu Battah meriwayatkan dari Abu Thawr, katanya, Imam Syafi'i pernah berkata kepadaku, saya tidak pernah melihat orang yang menyandang sedikit pun tentang kalam kemudian ia menjadi orang yang beruntung. Ditulis dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, halaman 535 sampai 536. Kemudian Imam Ar-Rawi meriwayatkan dari Yunus Al-Misri, katanya, Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya Allah memberikan cobaan atau ujian kepada seseorang sehingga ia melakukan larangan-larangan Allah selain syirik, hal itu masih lebih bagus daripada ia mendapat ujian cobaan dengan terperosok pada ilmu kalam. Ditulis oleh di dalam kitab Ibnu Abi Hatim, Manaqib Asy-Syafi'i, halaman 182. Kedua adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal tentang ilmu kalam. Dalam kitab Jami' Bayan Al-Alim wa Al-Fadlih, Imam Ibnu Abdul Bar mendapatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, tidak akan beruntung selamanya orang yang mengkaji ilmu kalam, dan Anda hampir tidak akan melihat orang yang mempelajari ilmu kalam itu kecuali di dalam hatinya ada ketidakberesan. Ditulis dalam Jami' Bayan Al-Ilm wa Al-Fadlih. Imam Al-Harawi meriwayatkan dari Abdullah, putra Imam Ahmad, katanya,
Ayah saya pernah menulis surat kepada Ubaidillah bin Yahya bin Khokhon. Dalam surat itu ayah saya berkata, "Kamu itu bukan termasuk ahlul kalam. Kalam yang benar adalah kitabullah atau hadis Rasulullah. Berbicara di luar itu tidak terpuji." Imam Ibnul Al-Jauzi meriwayatkan dari Musa bin Abdullah At-Turtusi. Katanya, saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Jangan kamu duduk bersama ahlul kalam, meskipun dia itu kelihatannya membela sunnah Nabi." Ditulis dalam Manaqib Imam Ahmad. Imam Ibnu Battah meriwayatkan dari Abu Al-Haris As-Soyikh. Katanya, orang yang mencintai ilmu kalam, maka sebenarnya hal itu tidak keluar dari hatinya. Dan Anda tidak akan melihat orang yang pelajari ilmu kalam itu beruntung. Ibnu Battah Juz 2 halaman 539. Imam Ibnu Battah menuturkan dari Ubaidillah bin Hambal. Katanya, saya mendengar Imam Ahmad berkata, "Berpeganglah kamu dengan sunnah Nabi, Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Dan hindarilah perdebatan dalam masalah agama, karena orang yang menyukai ilmu kalam tidak akan beruntung. Orang yang membuat perdebatan dalam kalam, ujung-ujungnya adalah membuat bid'ah, karena ilmu kalam tidak membawa kepada kebaikan. Saya tidak menyukai ilmu kalam, apalagi ikut perdebatan. Kamu harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, pendapat-pendapat para sahabat, fikih yang dapat kamu manfaatkan. Tinggalkanlah perdebatan dan pendapat orang-orang yang hatinya bengkok. Orang-orang yang saya temui ternyata mereka tidak pernah mengenal para ahlul kalam. Mereka juga menjauhi para ahlul kalam. Kalam itu pada akhirnya tidak baik. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari fitnah, ujian hati, dan menyelamatkan kita dari kehancuran." Dalam kitab Al-Ibanah, Ibnu Battah meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, "Waspadalah terhadap orang yang menyukai ilmu kalam." Demikian penjelasan pendapat para ulama tentang ilmu kalam yang bisa penulis sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikianlah apa yang dipaparkan oleh dua ulama kalangan imam mazhab. Jika diperhatikan, memang perkara kalam, ilmu filsafat itu telah terjadi ya pada zaman-zaman kemajuannya itu dinasti Abbasiyah, bagaimana para pemimpin pejabat pada saat itu mendukung gerakan-gerakan kolaborasi antara Al-Quran dan Sunnah dan filsafat. Jadi jika kita melihat telah ada standarisasi bagaimana para ulama telah membatasi bahwa jangan pernah memahami sifat-sifat Allah dan zat Allah itu dengan metode ilmu kalam. Seperti yang terjadi di dalam diskusi akhir ini, ya memang sudah menjadi sunatullah ya, bakal ada terus. Pertarungan seperti ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma orang-orangnya aja yang berbeda. Kalau kita perhatikan Ustadz Nuruddin ini masih muda ya, masih muda. Jadi lagi senang-senangnya berbicara filsafat. Wah, rupanya seperti bangga ada kemampuan bisa berbicara filsafat. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, pola pikir Ustadz Nuruddin tuh kayak orang yang ya sama aja kayak di netizen itulah. Cara membantah para ahlu sunnah ini dengan kata-kata mengejek, kesombongan, merendahkan, yaitu dengan kata-kata apa? Tidak bisa bahasa Arab lah, ngaji nih kurang adoh. Kalimat-kalimatnya tuh seperti itu aja. Jadi kayaknya gimana ya? Kayak orang yang jauh-jauh ke Mesir ya. Kok narasi cara menanggapi kok merendahkan. Sering banget tuh narasinya sama banget sama orang-orang yang nggak belajar agama. Yaitu bacaannya, baca kitabnya nggak bisa bahasa Arab lah, modal terjemah lah. Itu aja narasinya, heran saya. Masa narasinya sama orang yang nggak belajar agama, jauh-jauh dari Mesir. Ya tapi ya wajar lah, beliau ini masih muda, lagi seneng-senengnya berbicara tentang filsafat. Saya punya buku tuh filsafat, ada tuh banyak lah, ada 4. Memang ya asik ya kalau berbicara filsafat tuh asik, seolah-olah kita ini cerdas. Padahal kalau hakikatnya jika dibandingkan dengan produk-produk wahyu ya belum ada apa-apanya ya, nggak bisa membandingi ya. Ya lihat aja perdebatan kalangan filsafat itu, seperti Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin itu cuman sebenarnya orang-orang ini ya, orang-orang yang sama-sama ya kayak gimana ya, kayak orang apa, orang sama-sama nggak jelas ya, kayak sama-sama orang stres. Filsafat vs filsafat, cuman permainan kata-kata aja, saling permainan kata-kata, permainan kalam-kalam. Hakikatnya tidak bisa menyelesaikan
permasalahan. Apalagi guru gembul tuh. Guru gembul nih menurut saya orang yang nggak punya prinsip. Ada salah satu komentar ya saya punya, tapi sudah hilang komentarnya, saya cuman baca aja, yang baca. Katanya ada seorang Islam gara-gara guru gembul jadi ateis, tapi sudah hilang ya, cuman saya baca. Itu fakta apa enggak ya, wallahu alam ya, cuman ya bisa saja lah, karena pergaulan guru gembul ini memang nggak jelas. Di satu sisi di sini bisa jadi ini, di satu sisi ke sana bisa jadi B, ke sini sana jadi C. Bukannya nggak pernah melihat diskusi-diskusi itu apa ya, membawa apa kepastian. Cuma permainan kata-kata aja lah menurut saya, permainan kata-kata ya, sama kayak debat sama Ustadz Nuruddin, cuma permainan kata-kata saja, filsafat vs filsafat, tidak ada ya. Kalau kita lihat juga sih dasar-dasar Ustadz Nuruddin ini memang ahlul kalam semua ya, semua. Jadi dia membawa Al-Ghazali, Fakhrur Razi ya, orang-orang yang dianggap ahli kalam banget ya. Jadi ya seputar di sana-sana aja lah, nggak bisa. Coba siapa namanya, Ustadz Nuruddin ini kritis ya, kritis berbicara tentang Imam Al-Ghazali terhadap kitab-kitabnya, bagaimana kekuatan hadisnya ya. Namanya produk beliau ini sebenarnya sudah dicetak seperti itu ya, tidak mau mengkritis, mau kritis lebih kritis lagi, sudah di ruang lingkup pemahamannya lah. Sebenarnya ini sudah berapa lama ya nggak ada perdebatan seperti ini, masalah istiwa kemudian diangkat-angkat lagi. Terakhir itu ya Ustadz Idrus Romli lah, dengan sekarang nih ya kalangan para muda-mudanya. Tapi di kalangan salaf juga banyak juga tuh yang membantah, luar biasa lah. Tapi memang kalau diperhatikan Ustadz Nuruddin ini lebih lembut ya, walaupun narasinya sama dengan orang-orang awam, tapi dia lebih lembut, lebih pakai senyum. Kalau orang awamnya tuh sebenarnya narasinya sama aja ya, narasi sama aja, cuman lebih ngotot, lebih pakai otot ya. Sebenarnya itu aja lah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk meyakini bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya, istiwa alal arsy, istiwa alal arsy. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.